Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dodi Santoso SPD dari SDN 61. Saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo. Nah, dalam kegiatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diseminasi atau pembahasan dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Oke, untuk Bapak Ibu semua rekan-rekan CGP, mari kita saksikan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan berikut ini. Cek dulu. Ngerti banyak hal guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Julia MPD selaku Kepala SDN Uringan 01 Kecamatan Tonas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Uringan 01 serta Bapak Ibu Komite serta undangan yang lain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini tanggal 27 Agustus 2024 kita masih diberi nikmat sehat, kuat serta kesempatan untuk bertemu kembali dalam acara diseminasi ya. Jadi diseminasi itu istilah dalam pendidikannya. Tapi secara bahasa Indonesia bisa diartikan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau pengimbasan, atau bisa juga diartikan sosialisasi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu acara demi acara nanti kita akan lakukan ya secara bertahap, kurang lebih nanti 60 menit ke depan. Saya selaku calon guru penggerak akan menyampaikan beberapa acara pada hari ini. Yang pertama nanti pembukaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Uringan 01, dan selanjutnya nanti sosialisasi atau presentasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Terima kasih. Untuk itu acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama awali kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara selanjutnya yang kedua, sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 01, Ibu Siti Julia, terkait dengan diseminasi atau pengibasan dari calon guru penggerak di SDN Uringan 01. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duduk saja. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Uringan 01, yang terhormat Ketua Komite SDN Uringan 01 Bapak Wahdi, dan anggota paguyuban dari kelas 1 sampai kelas 6, juga penjaga sekolah SDN Uringan 01. Penting menjaga. Mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala
hari ini dengan cuaca yang panas, angin bertiup sangat kencang, tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana kita semua sebagai pendidik ataupun sebagai wali murid ataupun sebagai komite di SDN Muringan 1. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengharapkan kita syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana program calon guru penggerak ini yang intinya meningkatkan kinerja kita sebagai seorang pendidik. Dengan adanya guru penggerak ini, kami sebagai kepala sekolah sangat memberikan support yang besar. Artinya saya mendukung 100% kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 sebagaimana yang kita miliki di SDN Muringan 1 ini. Bu Binti sudah berhasil menyelesaikan tugas pendidikan calon guru penggerak di tahun yang lalu dengan nilai sangat memuaskan. Yang saya harapkan begitu juga Bapak Dodim Santoso ini dalam melaksanakan tugas pendidikannya di dalam guru penggerak dengan semangat, dengan mentaati aturan yang sudah ditetapkan dan juga mentaati aturan yang sudah ditetapkan dalam kedinasan. Jadi calon guru penggerak ini harus cerdas menyikapi tugas yang begitu sangat padat. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau melihat tugasnya calon guru penggerak itu gak ngerti waktu di dalam jam-jam istirahat, biasanya jam 11. Kalau sudah saya cek HP-nya Pak Dodi itu selalu online, ternyata masih statusnya itu masih mengikuti apa rukun apa itu saya nggak tahu. Yang penting omong-omongan yang online. Intinya Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini sangat imbasnya atau penerapan budaya positif dari calon guru penggerak terhadap kinerja guru-guru di SDN Muringan 1 sangat istilahnya bahasa keren itu apa? Terus gak usah keren-keren, terus banyak bukti nyatanya. Antara lain perlu Bapak Ibu ketahui orang tua ketua paguyuban maupun komite. Saya itu dalam 1 minggu itu nyaris hanya 1 kali saya ke Muringan 1. Semuanya saya lakukan kalau info yang penting udah langsung video call sudah kok Mas. Lah itu kalau nggak didukung oleh budaya positif dari guru-guru SDN Muringan 1 tidak akan terlaksana. Alhamdulillah di SDN Muringan 1 ini
dengan personil yang sedikit tahun demi tahun dikurangi, tapi Allah itu tahu. Oh, tak kurangi gurune, wis tak tambahi muridnya. Jadi saya kalau berpikir merenung, flashback, kilas balik apapun bagaimana Allah itu adil. Dimana saya dulu begitu datang ke sini, gurunya itu lengkap guys, ketambahan PNS lagi. Seiring berjalannya waktu dikurangi lah, kepala sekolah diambil, gurunya diambil, tapi Allah itu adil. Ditambahi lah tahun ini dengan jumlah siswa kelas 1 dengan 13 sesuai di tahun 2018, 6 tahun yang lalu. Itu sekarang anaknya sudah lulus, yang kemarin itu 13. Terus yang hari ini kelas 6, disitulah mulai bergoyang wis ringan. Alhamdulillah dengan karakter guru-gurunya di sini, alhamdulillah dengan langkah setapak demi setapak tahun ini, alhamdulillah begitu bisa menyebarkan budaya positif, yaitu semangat mencari ilmu. Budaya positif dalam hal ini, calon penggerak ini ingin menambahkan ilmu, karena Allah sudah berjanji, siapa yang selalu menambah ilmunya, Allah akan angkat derajat manusia tersebut. Itu saja sambutan dari saya. Semoga kegiatan ini kita bisa ambil ilmunya, tidak harus kita datang ke seorang kiai ataupun ke majelis. Ini juga dalam forum majelis untuk mencari ilmu yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak Bapak Dodi Santoso. Semoga kegiatan ini dari awal sampai akhir selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menerima atau mendengarkan penyampaian destinasi budaya positif ini bisa mengambil ilmunya yang manfaat. Ini saja penyampaian dari saya. Mohon maaf segala kekurangan dan kelebihan ucapan saya. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 atas sambutan serta masukannya terhadap pelaksanaan diseminasi pada hari ini. Itu selanjutnya yaitu pemaparan atau diseminasi langsung yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai seorang CGB. Nah, oke, Bapak Ibu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dodi Santoso SPD. Mudah-mudahan nanti di waktu akan datang
bisa menyamai kepala sekolah SPT. Amin. Ya, karena di sini Ibu Siti selaku kepala sekolah sudah memberikan contoh budaya positif secara tidak langsung ya, sudah diikuti juga oleh guru senior kita yaitu Pak Roni ya, sudah berpendidikan S2. Mudah-mudahan nanti saya serta Bu Binti, Pak Eko dan juga yang lain bisa mengikuti seperti beliau-beliau ini. Amin. Oke. Bapak Ibu, saya seorang calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di SDN Urina nomor 1 Kecamatan Tongas. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, hari ini saya akan memaparkan tentang tugas seorang calon guru penggerak. Salah satunya yaitu pada tugas modul 1.4, yaitu diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang kaitannya dengan materi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan atau pelaksanaan PGP atau program guru penggerak, saya tidak sendiri. Selain ada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru di sini yang sangat mendukung saya, sangat mensupport saya juga dibimbing oleh 2 orang ya, yang diantaranya yaitu yang pertama Bapak Sugianto selaku fasilitator saya. Beliau ini seorang kepala sekolah SMP di Kepanjen yang menghandle 3 SMP sekaligus, Bu. Dan juga seorang ketua MGMP kalau tidak salah itu profilnya beliau. Kemudian selanjutnya ada Ibu Eka Norma Yulita, seorang pengajar praktek yang juga menjadi pembimbing saya langsung. Kalau Bu Norma ini sudah 2 kali bertemu dengan saya dan juga Bapak Ibu di sini. Beliau bertugas di SDN Tandun Sentol 1, Kecamatan Lomba. Tuh Bapak Ibu, ya, ini profil saya serta profil pembimbing saya dalam CGP Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo. Nah, Bapak Ibu, mulai tadi kan wajahnya tegang, tulisannya agak besar. Memang sengaja saya besarkan Bapak Ibu. Gitu. Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Nah, kalau membaca tadi baru tersenyum. Oke, Bapak Tuli tegang, mesem. Nah, tersenyum. Kalau kata orang Prinano, amesem dia. Mesem. Oke, betul Bu. Senyum itu kalau katanya Pak Yai itu senyum adalah ibadah. Tapi jangan terlalu banyak senyum. Nanti menimbulkan tanda tanya. Nah, Bapak Ibu semua hadirin, sudahkah Anda tersenyum hari ini? Sudah? Sudah. Bahkan bukan hanya tersenyum Bu ya, tertawa. Nah, oke Bapak Ibu, Bapak Ibu hadirin semua, minta tolong waktunya 30 detik saja. Moga Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Kita refleksi sejenak biar tidak tegang. Biar tegang. Nah, letak konyol, bener Pak Tuli. Nah, udah berdiri Pak Tuli. Mari kita bersama-sama tersenyum ke semua orang di sekeliling kita. Jadi jangan hanya senyum kepada diri sendiri. Moga kita semuanya apa yang ada di depan dengan di samping kanan kiri, di belakang, moga kita saling sapa, saling senyum. Moga bersama-sama Pak Tuli. Moga Pak Tuli. Nah, bagus, terima kasih. Monggo Bapak Ibu silakan duduk, bisa duduk kembali. Jangan. Iya. Tidak boleh. Jangan terlalu sering senyum Pak Wali ya. Bahaya. Intermezzo saja Bapak Ibu biar ada tegang. Langsung masuk ke materi Bapak Ibu. Tujuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan apa itu pendidikan dan tujuan serta lainnya, barangkali ada yang belum mengenal profil gambar foto di sebelah kiri slide ini. Siapakah kira-kira foto tersebut? Adakah yang bisa menjawab? Coba, siapa? Ki Hajar Dewantoro. Ternyata ya.
Neka Ki Hajar Dewantara Pak Bateli ini. Ya, jangan sampai salah paham. Nanti dikira Ki siapa itu. Jadi jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini disebut Bapak Pendidikan. Bapak Pendidikan. Bapaknya pendidikan di Indonesia Pak Bateli. Jadi beliau sebagai ikon pendidikan di Indonesia. Namanya Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau banyak apa istilahnya memberikan filosofi serta makna-makna dan juga definisi apa itu pendidikan utamanya di Indonesia. Mencandring nano, orang nano Pak, anu nih Pak, bujuk Pak, bujuk, nah wujudnya pendidikan. Ya, jadi panutannya semua guru, kepala sekolah, ya ini Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sesuai apa yang ada di depan, tujuan pendidikan. Intinya menurut Ki Hajar Dewantara atau filosofi Bapak pendidikan kita, jadi pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Ki Hajar Dewantara, kita harus ya bisa mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman sebagai pendidik. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya seorang pendidik itu yaitu satu, menuntun, ya, mendidik seperti itu. Jadi terhadap apa yang bisa diperbaiki, terutamanya tingkah laku anak-anak ya dan tumbuhnya perkembangan anak-anak. Nah, budaya positif, Bapak Ibu, jangan dibaca kata yang belakang saja Bapak Bateli ya, positif. Kalau cuma yang belakang dibaca positif bahaya Bapak Bateli. Ya, jadi budaya positif, budaya positif. Nah, seperti yang kita ketahui, budaya positif, budaya yaitu nilai dan kebiasaan kita di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif ya, yang nanti akan menjadi materi pada diseminasi saya nanti sampai akhir nanti. Yang pertama ya, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi ya atau posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, monggo kita nanti sama-sama belajar. Barangkali ada kata-kata yang atau istilah-istilah yang Bapak Ibu belum pahami atau perlu ditanyakan, monggo kita bahas bersama-sama nanti. Oke, langsung saja kita menuju ke materi pertama, yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Di Bapak Ibu masih ingat tidak nih, waktu kita semua dulu sekolah, kita dulu sekolah dengan kurikulum yang berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kurikulumnya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kurikulum sekarang kita pakai apa? Kurikulum Merdeka ya, sesuai kata-katanya dan juga pas momennya 17 Agustus Merdeka ya, kurikulum Merdeka. Jadi apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran ya yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik ya belajar sesuai kebutuhannya. Jadi kurikulum dulu itu sudah sangat berbeda sekali ya dengan sekarang. Kalau sekarang itu
pada kurikulum Merdeka itu disebut dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Jadi ideologi atau apa namanya konsep-konsep yang terdahulu itu dicoba dikembangkan lagi pada kurikulum Merdeka saat ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, belajar Pancasila, pernah nggak Bapak Ibu itu mendengar? Untuk Bapak Ibu guru pasti sudah jelas. Untuk Bapak Ibu komite mungkin di sini, kalau pernah melihat share-sharean di grup kelas ataupun di TV, tepuk P5. Nah, seperti itu ya. Ya, tepuk P5. P5 itu singkatan Bapak Ibu ya. Profil penguatan pelajar Pancasila. Jadi pelajar Pancasila itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Itu adalah slogan atau profil pelajar Pancasila. Oke. Selanjutnya kita kembali kepada perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu diciptakan atau disampaikan oleh Dr. William Glasser. Glasser ya, bukan Glasser Serang Pak, Glasser. Glasser di sini nama pencetus sebuah paradigma teori Pak. Itu namanya Dr. William Glasser. Kalau sudah punya gelar dokter ini berarti sudah luar biasa. Bisa Pak? Bisa nyuntik? Ya, dokter atau dokter ya, seperti itu gitu. Dokter atau dokter kepada medis atau kesehatan itu berbeda dengan dokter di pendidikan. Kalau dokter di pendidikan itu sebuah profesi ya, biasanya disebut profesor ya. Kalau di kesehatan medis itu bukan nyuntik katanya Pak Roni. Jadi yang pertama, beliau itu menerapkan ilusi guru untuk mengontrol murid, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, sekarang kita menginjak kepada materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin? Monggo Bapak Ibu, adakah yang bisa memaknai apa itu disiplin? Mungkin dari Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu komite. Oke, mana? Atau mungkin Bu Wiwi atau Bu Lutfi? Bapak Eko, apa itu disiplin? Oke, dengan bahasa sendiri mungkin bagaimana? Pak Roni mungkin? Oh ya, Ibu Binti. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Bu Binti. Bu Binti akan menjelaskan makna disiplin. Terima kasih Pak Dodi. Saya mencoba untuk menjawab makna disiplin, yaitu mentaati peraturan yang ada di suatu lembaga atau instansi. Bisa juga di rumah. Di rumah mungkin ada kesepakatan antara anggota keluarga di rumah. Biasanya kan ada aturan-aturan yang diterapkan di rumah. Jadi intinya mentaati suatu peraturan yang ada. Bisa di rumah, bisa di sekolah, atau di tempat yang lain. Kita beri aplaus buat Bu Binti. Memang produk outputnya guru penggerak luar biasa. Bu Binti ini sudah lulusan guru penggerak angkatan 10. Iya, betul sekali gitu. Ya, secara umum yang disampaikan Bu Binti itu sangat luar biasa.
terkait dengan makna disiplin ya. Jadi kaitannya dengan sebuah aturan kesepakatan baik di sekolah, lembaga, instansi atau bahkan di rumah. Tentunya sebuah disiplin yang positif. Nah, oke, kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Bu Titi tadi. Disiplin berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu. Bahasa Latinnya yaitu disciplina. Seperti bahasanya orang Minang, Pak, disciplina. Kemudian dikonversi menjadi bahasa desa menjadi kata disiplin yang artinya belajar. Tetap ya, disiplin itu artinya sama, belajar. Nah, makna tersebut berasal dari sebuah konotasi, Bapak Ibu, ya, yaitu Socrates atau Plato. Jadi disiplin itu membuat orang menggali potensinya untuk mencapai sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian dalam kebiasaan kita atau budaya-budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini ada sebuah mispersepsi, Bapak Ibu. Padahal arti sebenarnya itu disiplin tadi dari sampaikan di depan ya, bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina atau yang artinya belajar. Tapi dalam benak kita sampai sekarang tertanam bahwa disiplin itu patuh, taat. Seperti itu kan gitu. Nah, itu pelan-pelan itu sudah mulai bergeser pemahaman tentang konsep-konsep disiplin. Oke. Nah, disiplin yaitu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol atau menguasai diri kita. Jadi semua tindakan ya yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Berarti atas motivasi kita sendiri, motivasi dalam kita sendiri. Nah, nilai-nilai yang kita hargai tersebut disebut nilai kebajikan. Jadi sifat positif manusia yang bertujuan dan ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, karena kaitannya dengan disiplin tadi, untuk menerapkan sebuah disiplin baik dalam diri kita sendiri atau lingkungan, maka kita dalam sebuah lingkungan atau sebuah sosial ya, ada yang namanya sebuah kebutuhan. Bapak Ibu, kebutuhan itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Oke, ini untuk pelajaran kita semua. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua ada kebutuhan cinta kasih atau diterima. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir kekuasaan. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar, apa itu kebutuhan dasar manusia yang pertama? Yaitu bertahan hidup. Kira-kira ada yang tahu? Untuk bertahan hidup kira-kira manusia butuh apa? Makan. Itu sekali. Apa lagi selain makan? Minum. Apa lagi? Banyak ya. Oh, tempat tinggal. Nah, bahasa kerennya itu biasanya ada apa? Sandang, pangan, dan papan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu cinta kasih atau rasa ingin diterima. Jadi ada sebuah kebutuhan karena motivasinya ingin dicintai atau disayangi oleh lingkungannya. Seperti itu, terutamanya dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga ada sebuah kebutuhan yang namanya kesenangan. Jadi motivasi kebutuhannya itu hanya untuk senang-senang. Seperti itu. Yang keempat yaitu kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan ya. Dan yang terakhir penguasaan.
Jadi penguasaan itu rentetannya ingin merasa lebih baik dari yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada sebuah kasus. Nah, kasusnya ini saya ambil langsung di SPE Uringan 01. Gini. Nah, kasusnya Ibu Binti. Kenal Ibu Binti, Bu? Wah, ini Ibu Binti ya. Wah. Ibu Binti seorang guru kelas 6 di SDN Uringin Anom 1. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas 6. Dan salah satu muridnya itu bernama murid kesayangan kita, tapi juga kadang-kadang namanya Saiful Jamil, atau yang disebut atau yang sering dipanggil Jamil. Nah, beberapa murid datang kepada Bu Binti dan mengeluhkan kalau Jamil itu seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya. Jika Bapak Ibu sebagai Bu Binti, ya, jika Bapak Ibu bayangkan jika dengan semua yang misalkan dengan di posisinya Bu Binti, apa yang akan Anda lakukan ketika jenengan tahu dari beberapa murid laporan bahwa si Jamil ini sering meminta paksa bekal makan siangnya pada teman-temannya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa? Kira-kira apa Pak Roni kalau jenengan di posisinya Bu Binti? Apa yang Pak Roni lakukan? Kalau menurut saya kita memanggil sambil tetap terlebih dahulu terus kita memberikan masukan bagi Jamil apa hal apa yang harusnya bukan untuk memaksa atau meminta bekal. Apa ilmunya? Kalau menurut Pak Badali bagaimana? Apa yang akan dilakukan Pak Badali? Menurut saya Jamil kita panggil, ya, duduk kita bersama, biar apa? Ayam-ayam. Aku tak bisa nyaman berarti. Jadi boleh. Oh ya, siap. Tapi intinya dipanggil dulu. Ya. Kira-kira dari ibu-ibu sini apa yang akan dilakukan? Coba kalau posisinya di Bu Binti. Dipanggil dulu baru dinasihati. Oh, terus dipanggil dulu. Dipanggilnya kapan kira-kira? Ya sekolah itu Pak. Oh, sekolah itu. Benar. Ya nanti ulangnya lebih lagi. Oh, begitu. Ya. Kalau menurut ibu kepala sekolah, bagaimana Bu? Apa yang akan dilakukan? Ibu tentunya sebelum jadi kepala sekolah juga jadi seorang guru. Tentunya kasus-kasus seperti ini malah lebih berpengalaman Ibu. Anaknya lebih lebar ya. Oh, apanya lebih lebar, Pak? Dari Pak Komite. Siap. Bagaimana Ibu? Monggo. Kalau Ibu menjadi seorang Bu Binti, apa yang akan dilakukan? Jawaban yang terpuas lah. Terima kasih. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan itu, kita terlebih dahulu mencari informasi. Ya. Ya. Beberapa informasi ditanya. Salah satunya, apakah kepada teman yang diambil itu berapa kali? Kapan? Siapa saja? Kalau itu informasi itu sudah lengkap dan buktinya itu ada. Dan sudah berapa lagi? Nah, kita duduk bersama. Katanya itu tadi lepet-lepet. Duduk bersama, kita sepakati. Nah, apa maunya Jamil ini apa? Umpamanya kalian ingin memiliki sesuatu dari kepunyaan orang lain, sebaiknya tidak dengan paksa. Dan Kak Jamil harus meminta izin pada orang tuanya, pada ibunya untuk juga membawakan bekal sehingga tidak mengganggu temannya. Kalau sudah dirasa itu
lengkap. Nah, teman-teman yang diminta bekalnya itu saling memaafkan dan Jamil berjanji tidak akan mengulangi. Sudah beres. Dan selanjutnya sebagai guru mengawasi apa ada perubahan apa enggak pada Jamil. Itu jawaban. Kita beri aplaus buat ibu kepala sekolah kita, luar biasa sekali. Kalau kepala sekolah jawabannya beda kali. Sampai kapan Maruki, Pak? Luar biasa sekali. Kontak keluarnya ibu kepala sekolah sangat menginspirasi sekali jawaban dari ibu kepala sekolah. Betul sekali ya. Dari kasus ini mungkin tidak hanya kasus pada kelas 6 ya, tapi bisa saja akan menjadi kasus di kelas 1 sampai dengan kelas 5. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Jamil melakukan hal itu? Nah, itu erat kaitannya dengan tadi yang disampaikan di awal, sebuah kebutuhan. Tadi terima kasih dari Pak Roni, Pak Fadli, ya, dan Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan respon yang positif ya terhadap contoh kasus yang ada di depan ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, biar lebih spesifik lagi ya, erat kaitannya dengan sebuah kebutuhan. Ya, dalam konteks sebuah disiplin positif, ya, yang pertama harus dilakukan benar. Kata Ibu Kepala Sekolah sangat luar biasa. Dan Ibu Kepala Sekolah tidak nyentuh ya. Jadi mencari tahu alasan Jamil melakukan tindakan tersebut. Jadi tidak langsung mengambil, tapi mencari tahu dulu. Betul sekali kata Ibu Siti. Memang luar biasa ya. Jadi Ibu Siti ini seorang kepala sekolah yang profesor. Sangat pengalaman sekali ya. Profesional. Jadi apa alasan Jamil melakukan tindakan tersebut? Nah, yang pertama jelas ya, Jamil lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Itu kemungkinan alasan pertama. Kalau kita mencari tahu kasus tersebut, yaitu kaitannya dengan kebutuhan yang pertama tadi apa? Bertahan hidup. Itu satu kemungkinan sebuah alasan, sebuah kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Yang kedua, teman Jamil ya jadi pusat perhatiannya. Itu ada sedikit salah kata ya. Oke, yang ketiga, nah ini erat kaitannya dengan sebuah power atau penguasaan. Tadi saya sampaikan penguasaan itu ingin merasa lebih hebat dari yang lain. Jadi dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini kasus nyata Bapak Ibu. Memang betul ini. Mungkin nomor 3 kebutuhan dasar Jamil mungkin ini ya, power ya atau penguasaan itu masuk ini. Tuh yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 yaitu Jamil merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Mungkin tiap harinya pakai tempe goreng ya, tahu goreng, atau cuma tongkol tahu tempe. Nah, bisa nanti kan kita kan udah tahu kan alasan Jamil mengambil paksa bekalnya teman-teman itu seperti apa? Bisa jadi karena bosan. Saya bosan, mosok dari ibu bapak disangani tahu tempe tok cepet-cepetan melolong seperti itu ya. Bisa jadi sebuah alasan. Dan yang terakhir yaitu Jamil hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajahnya. Jadi seolah-olah dia mencari kesenangan atau fun ya bahasa Inggrisnya. Jadi dia memang sengaja mengambil bekalnya biar temannya itu berekspresi atau respon apa yang dilakukan. Barangkali dengan Jamil seperti itu ada yang marah. Nah, bahkan anak-anak seperti itu kan ada yang tambah senang ketika temannya marah.
Nah, itu merupakan 5 kebutuhan dasar ya dari contoh yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu Jamil sering mengambil paksa bekal makan siang dari teman-temannya. Jadi kita beri aplaus semuanya untuk Pak Roni, Pak Menteri dan Bu Siti. Nah, jadi yang pertama yaitu mencari tahu dulu, betul sekali. Jadi Ibu Siti memang luar biasa. Jadi padahal tidak saya beri contekan sama sekali Ibu materinya. Cerdas, cerdas cermat Pak. Bukan cerdas cermat loh Pak ya, cerdas cermat. Akan terlalu bisa. Iya Pak, pengalaman yang sering berulang-ulang. Jadi mancing terus deh. Akan terlalu, akan Iya. terlalu. Oke, nah dari apa yang menjadi alasan Bu Binti tadi ya akan mengidentifikasi awal, mencari tahu alasan Jamil tadi ya dari 5 kebutuhan dasar yang kemungkinan dilakukan Jamil itu apa? Nah, maka ada yang namanya nanti sebuah hukuman, sanksi dan konsekuensi, gitu ya. Jadi hukuman, sanksi dan konsekuensi itu beda Bapak Ibu, sangat berbeda sekali. Jadi kalau hukuman itu lebih negatif. Jadi ini nanti erat-eratnya apa yang akan dilakukan oleh Bu Binti. Yang jelas Ibu Binti dari kasus tersebut tidak akan diam saja atau membiarkan kan. Pasti ada hal tindakan yang akan dilakukan oleh Bu Binti. Yaitu nanti entah itu diberi hukuman, diberi konsekuensi atau bahkan sebuah restitusi yang akan dilakukan oleh Ibu Binti kepada si Jamil. Oke, hukuman ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, yang harus terima, dihukum. Dan cenderung namanya hukuman itu sesuatu yang negatif. Kalau dihukum itu pasti negatif. Seperti itu ya, tidak nyaman. Kemudian berlaku hanya pada sebuah individu atau institusi. Kemudian murid atau anak akan cenderung membenci aturan karena dihukum tadi. Kalau diberikan sebuah hukuman seperti itu. Kemudian berbeda lagi dengan sebuah konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi. Nah, konsekuensi di sini biasanya di awal itu sudah disepakati oleh Bu Binti di kelasnya. Di kelas sudah dibuat sebuah peraturan atau tata tertib kelas. Konsekuensi di sini cenderung netral Bapak Ibu. Oke, jadi membantu menerapkan mengikuti aturan. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman meskipun tidak ada aturan itu bisa saja diberikan. Itu hukuman. Kalau konsekuensi cenderung netral karena di awal sudah disepakati. Jadi cenderung netral. Kemudian yang terakhir, nah yang terakhir ini yang lebih bagus. Ada yang namanya restitusi. Restitusi. Jadi restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Oke. Nah, jadi yang lebih bagus atau yang lebih positif yaitu restitusi. Di posisi yang paling bisa diambil, yang paling mungkin ya, paling bijak itu yang namanya restitusi. Jadi menguatkan Bapak Ibu ya, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi tidak hanya sekedar dikasih hukuman sudah, bukan seperti itu kalau restitusi. Tapi murid lebih belajar untuk bertanggung jawab kepada apa yang akan dilakukannya. Contohnya, contoh restitusi. Di sana ada kata apa yang kamu yakini, ya, apa yang bisa kamu lakukan, yang untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau restitusi itu lebih ngempong Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang pendidik itu menerapkan kata yang pertama hukuman. Kalau dipanggil. Kalau orang dulu udah masalah, kalau sekarang guru itu dibatasi. Kita udah boleh memukul, menjemur ya, memukul atau apapun tidak boleh. Nah, yang paling mungkin yaitu yang kita terapkan yaitu sebuah restitusi. Kalau katanya Pak Yai itu ngomong, jadi ditanya setelah dicari tahu dulu kata Bu Siti, dipanggil kata Pak Roni. Kalau setelah dipanggil kata Pak Roni,
kata Pak Menteri tadi, ditanyakan, disampaikan, cong ya, arah apa bejong, ngaji atau dari Pak Menteri, seperti itu. Kemudian kan itu sudah salah, nah, yang kamu lakukan salah Jami. Nah, kira-kira untuk memperbaiki salahmu itu kamu harus bagaimana? Nah, jadi tidak hanya memberikan sebuah sanksi, ya, tapi juga memberikan sebuah solusi. Oke. Nah, selanjutnya, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Tidak paham Bapak Ibu, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Bapak Hari, minta tolong Pak Hari untuk bagian ini Pak Hari pada Bapak Ibu guru satu-satu. Di sana sudah ada 7 ya, 7 contoh kasus ya. Satu-satu Pak, monggo diberikan ke Bapak Ibu guru satu-satu. Nah, silakan dari 7 itu ya, yang nomor 1 Bapak Ibu tulis 1 itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Oke. Anginnya serba-serba lah, Pak Beli. Oke, di sana sudah ada sebuah contoh kasus atau latihan ya tentang sebuah hukuman atau konsekuensi. Bedakan Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Jadi dengan silakan nanti tulis nomor 1 yang paling atas itu lari mengelilingi, nomor 7 yang paling bawah berdiri di depan kelas. Nomor 1 itu apa? Hukuman atau konsekuensi. Dengan tulis di kertasnya. Silakan Bapak Ibu. Nomor 1 lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan sepak bola ya. 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Silakan nomor 1 itu apa? Kemudian nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan ya. Beda bukan mencoret. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu apa itu? Yo, kira-kira sebuah hukuman apa? Sebuah konsekuensi. Mbak tulis 1 apa? 2 apa? 3 apa? Oke. Kalau sudah nanti silakan Bapak Ibu nanti tempelkan di sebelah kanannya Bapak Roni di keramik gitu. Itu lengket Bapak Ibu kertasnya gitu. Oke. Oke siap ya. Kita bersama-sama saja menjalannya oke. Oke. Nomor 1. Nomor 1 sudah oke. Apakah termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Lari mengelilingi lapangan sepak bola atau basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Monggo dipilih hukuman atau konsekuensi. Tinggal tulis nomor 1 hukuman misalnya atau konsekuensi. Tinggal memilih saja 1 apa. Nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Wah, ibu kepala sekolah beri keropekan ini. Oke. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemarin kan terjadi pada saat pandemi ya. Nomor 4, ini ada pulpen lagi. Ini pulpen Bu. Nomor 4 ya. Berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, dijemur di lapangan. Dijemur di lapangan. Bukan menggantikan kertas itu, Pak. Kenapa? Bukan menggantikan kertas. Yang mana Bu? Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret kertasnya yang dibaca. Oh iya ya Allah. Ternyata ibu kepala sekolah masih cengar Pak. Nah,
bagus sekali Oke. Jadi yang nomor 4 yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Mengganti. Jadi mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret. Ya. Bertiga, Pak, bertiga. Nomor 4 itu berjemur di lapangan. Berjemur di lapangan. Ya, apa nih? Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena tulisannya agak sedikit keblur ya. Bapak. Yang nomor 5. 1 2 3 4 5. 6 ya. 6. Murid diminta untuk bertelanjang kaki. Bertelanjang kaki itu maksudnya tidak pakai sandal sepatu ya sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Jadi karena tidak memakai sepatu warna hitam, pakai sepatu warna putih, mesti disuruh buka kalau ini, nggak usah pakai sampai nanti pulangnya. Oke, itu nomor 5, hukuman atau konsekuensi. 6. Dan yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Misalnya Jaki tidak bisa jawab, sampai kok dipanggil aja tidak bisa jawab, maju ke depan, angkat kakinya 1. Nah, seperti itu. Iya. Sudah Bapak Ibu? Oke, kalau sudah, monggo langsung ditempel sebelah kanannya Bapak Roni. Boleh langsung, tuh lengket Bapak Ibu. Langsung aja tempel. Nah, tempel saja. Nah, silakan tempel, lengket. Monggo dibantu punya Pak Roni, Pak Eko, Bapak. Orangnya ada kembali. Gak apa-apa. Gak apa-apa, meskipun dibalik gak apa-apa. Ya karena ini juga dengan harus sama-sama mantap ini kuliah gratis. Oke. Terima kasih Ibu Binti sudah dibantu salah satu slogannya bergerak ya, bergerak dan menggerakkan. Ini Ibu Binti menggerakkan kertas untuk terbalik maksudnya Pak. Oh iya, menggerakkan dan tergerak untuk mengambil double tip yang salah. Jangan bergerak ambil. Nah, sudah beberapa kali tertawa saya. Artinya jiwa Anda sehat. Iya, tidak oleh. Sehat, Pak. Mohon maaf, itu tak
pause apa apa coba nih? Yang ini kan di pause apa? Gua ini nol maju. Jadi pause apa? Oke, saya minta satu orang untuk maju. Silakan mungkin satu orang siapa yang mau maju untuk mengambil salah satu kertas di siang. Go, Pak Roni boleh, Wiwi, Bulfi boleh atau Pak Eko? Pak Eko, oke Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Silakan Pak Eko untuk mengambil salah satu kertas, tapi kalau bisa jangan mininya sendiri. Ya, mininya rekan yang ada di sini, salah satu, bebas. Oke, monggo Pak Eko, silakan langsung Pak Eko. Untuk yang nomor 1 ini 1 lagi meninggi lapangan basket 2 kali hukuman bersihkan coretan di meja tulis konsekuensi. Murid melakukan push up 15 kali hukuman. Menggantikan tugas teman konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 hukuman. Murid diminta telanjang kaki hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 hukuman. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas bantuannya sudah membacakan salah satu ya dari jawaban Bapak Ibu guru di sini. Nah, apakah Bapak Ibu guru jawabannya benar? Mari kita lihat. Bedanya hukuman dan konsekuensi ya seperti itu. Ya, kalau konsekuensi lebih netral. Oke, lebih netral. Ya, kalau hukuman lebih negatif dan cenderung itu membuat murid tegang, dan takut betul sekali. Tuh, itu jawabannya. Kira-kira dari Bapak Ibu menjawabnya dari 1, 2, 3, 7, kira-kira dari 7 betul berapa? Punya betul lah. Betul lah itu. Oke, bagaimana tadi? Yang dari betul yang salah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Itu contoh latihan untuk hukuman dan konsekuensi. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi itu, jadi semua perilaku kita itu memiliki tujuan. Ya, bahkan jenengan tadi diminta untuk hadir di sini dalam forum destinasi ini juga memiliki tujuan ya. Ya, iya. Orang makan pun itu punya tujuan kan. Jadi setiap tindakan atau perilaku apapun itu memiliki tujuan. Nah, ini ada sebuah teori ya, teori motivasi perilaku manusia. Di teori perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada motivasi eksternal, ya, kemudian dan motivasi internal. Ketiga, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Takut, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya tadi orang luar, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu restitusi posisi kontrol guru. Nah, ini perlu dimiliki oleh seorang guru. Jadi, seorang guru harus memiliki sebuah kontrol. Di sini saya akan menjelaskan 5 teori kontrol atau posisi kontrol seorang guru. Posisi yang paling bawah ada yang namanya sebuah penghukum. Jadi ada tipe-tipe guru yang suka menghukum. Itu posisi kontrol guru yang paling rendah sebagai seorang guru, menghukum, penghukum.
Tuh. Nah, di atasnya penghukum ada posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga yang lebih netral selanjutnya ada posisi teman. Yang keempat ada posisi pemantau dan yang terakhir posisi manajer. Ya. Nah, contoh posisi-posisi kontrol seorang guru ya, pernyataan-pernyataannya apa saja? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Tuh, itu contoh seorang guru ya dalam membuat sebuah posisi terhadap anak didiknya yang melakukan sebuah indisipliner. Dan ada, kamu tidak pernah melakukannya. Itu termasuk penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu contoh posisinya seorang guru. Jadi lebih bersifat mengajak, itu teman. Dan yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu contoh seorang pemantau. Tipe-tipe guru yang memantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi lebih ke arah solusi. Jadi itu contoh seorang guru yang memiliki posisi kontrol manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu datang paling terakhir. Itu menghukum. Itu kalau bisa ya, bagi saya pribadi atau bagi Bapak Ibu di sini semuanya, kita setidaknya kalau bisa memiliki posisi seorang manajer seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini tabel-tabel posisi kontrol seorang guru ya. Tidak perlu saya bacakan ya. Sama seperti tadi ya, penghukum apa contohnya. Oke, sampai ke manajer. Nah, materi yang keenam, hampir materi terakhir ya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di awal sudah saya sampaikan tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal atau yang umum yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, ya, ras ataupun bahasa. Dan menurut Pak Gosen bukan Pak Fadli ya, Pak Gosen tahun 98, beliau mengatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Jadi seseorang akan lebih bersemangat ya untuk menjalankan keyakinannya. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi intinya orang yang memiliki motivasi dalam dirinya, dari dalam diri atau intrinsik itu lebih akan bersemangat daripada orang yang hanya mengikuti aturan, hanya sekedar mengikuti aturan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dalam budaya positif itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, Bapak Ibu? Yang pertama ada lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini kenapa kok berbeda dengan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Terutama Bapak Ibu guru ini, karena Bapak Ibu guru menjalankan. Pak Roni atau Pak Eko, Bu Fitri, apa kira-kira bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ayo, Bu Fitri, mungkin beri jawaban? Oke, Ayo jawab. Oke, Bu Fitri. Peraturan kelas Ya. itu biasanya dibuat oleh guru, Pak, tanpa murid. Kalau keyakinan kelas kita membuatnya secara bersama-sama dengan murid. Woi, salam Bu Fitri. Salam Bu Fitri sebenarnya. Betul sekali ya. Jadi bedanya peraturan dan keyakinan kelas itu apa? Ya. Nah, ini ya secara spesifik seperti ini. Betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Fitri. Ya. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Contohnya, kalau peraturan itu selalu dikembalikan atau kembalikan buku pada tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya
ya, atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan itu yaitu sebuah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Tujuannya dibuat aturan seperti itu tuh apa? Untuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit, sama ya, menghormati. Dan yang terakhir yaitu jangan berlari di kelas atau koridor atau di teras. Tujuannya itu keselamatan dan keamanan. Nah, dari sini kan sudah bisa disambungkan dengan materi sebelumnya. Semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Pak Fadli jual jagung 5 tak setiap hari. Tujuannya apa? Biar oleh PC. Betul. Itu motivasi secara ekonomi. Betul sekali. Tuh, secara ekonomi. Secara intrinsik. Wah, punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Wah, pinter kemarin kurang Fadli. Nah, masuk aja. Betul sekali. Jadi semua yang kita lakukan itu, ya entah itu perilaku, peraturan, ya baik yang dilakukan atau karena keinginan sendiri, itu semua memiliki tujuan. Ibunya Lena setiap pagi ke pasar, pasti punya tujuan kan? Ini pastilah pasti punya tujuan. Pak, misalnya berdagang seperti itu sebuah tujuan. Ya. Ibu Siti setiap hari mendokumentasikan foto kegiatan anak-anak di sekolah. Tujuannya apa? Nah, pasti punya tujuan seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Fitri tadi. Bagaimana kiat-kiat kita membentuk suatu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Betul yang disampaikan tadi. Beda dengan peraturan. Ya, daripada peraturan. Nah, kemudian keyakinan kelas dibuat lebih universal. Kemudian dibuat dalam bentuk yang lebih positif karena keyakinan itu hasil kesepakatan bersama. Betul, Fitri dalam guru penggerak berikutnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan sampai sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas itu tidak bisa dilakukan oleh anak-anak. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, dalam keyakinan kelas nantinya seorang guru harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu atau secara berkala. Betul ya, bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan Pak Roni itu harus dibuat tanpa seorang murid pun tidak apa-apa. Sebelum anak ada atau naik kelas 3, peraturan sudah ada terlebih dahulu, biasanya seperti itu. Beda dengan keyakinan. Nah, alhamdulillah kita sudah nyampe materi terakhir. Wajahnya tegak semua Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Mungkin untuk Bapak komite restitusi itu apa ya? Kan cekung ya? Apakah boleh cekung? Ya, jadi restitusi itu Pak sebuah proses Pak, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Beda dengan sebuah hukuman atau konsekuensi. Jadi restitusi itu tingkat paling tinggi dalam sebuah disiplin positif. Mencikapi apa sikap-sikap anak yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, melalui restitusi kita dapat membantu murid memiliki tujuan. Jadi tidak hanya melakukan sebuah kesalahan. Seperti itu ya. Kemudian membantu murid untuk jujur. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman kan pokok dia salah sudah dipanggil lari ke lapangan. Padahal tahu, siapa tahu dia ngambil makanan temannya karena lapar. Ibunya mungkin tidak masak seminggu, lapar, bingung. Akhirnya ngambilnya temannya. Nah, kalau di restitusi kita mengajak ya, untuk memperbaiki mereka dan
mencoba untuk membuat mereka jujur. Dan yang terakhir yaitu memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, jadi restitusi itu selain memberikan solusi, Pak, juga memberikan penawaran bukan paksaan. Karena sesuatu yang dipaksa itu tidak enak, Pak. Badli ya? Ya, iya orang. Tanya mana, Pak? Nah, dalam segitiga restitusi, seorang guru itu harus bisa menerapkan 3 segitiga. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian, menstabilkan identitas. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini ya tahapan-tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Jadi, contoh-contohnya seperti ini. Berbuat salah tidak apa-apa. Jadi kita jangan langsung nembak. Jamin, kamu ini biasa seperti itu. Tapi pada kenyataannya ya, kadang tidak bisa ya seperti itu. Oke. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lebih lebih pada penguatan. Benar tidak dia melakukan seperti itu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu contoh dari validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir dalam tingkatan sebuah restitusi dan paling akhir ya, yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan kepada keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat tadi. Kata Ibu Fitri kan, keyakinan itu harus dibuat bersama dengan murid. Nah, kita kembalikan. Ya, apa yang kita percayai sebagai kelas atau sebagai keluarga. Nah, kamu sudah tahu kan keyakinan kelasnya bagaimana? Nah, itu tindakan atau tahapan segitiga restitusi yang paling akhir. Nah, di sini ada sebuah video ya Bapak Ibu, oke. 2 contoh kasus ya dan video penerapan segitiga restitusi. Ya anak-anak, ini sudah waktunya bel masuk ya, jam masuk kelas. Anak-anak, silakan kalian buka materi tadi yang dipelajari sebelum kalian saja, buka buku-bukunya juga. Kita lanjutkan materi tentang materi tadi. Bukunya dibuka. Yang ini ya? Ya, bagus, itu bukunya. Nah, Ais buka Ais ya. Siapa bukunya dibuka? Nah, ya itu buka bukunya. Nah, ayo Rizky, kalau sudah dibuka bukunya, silakan Pak Guru ya. Nah, Rizky sudah Rizky. Nah, kita akan lanjutkan materi tentang materi PJOK tadi ya. Nah, ini kodenya kurang rasanya. Ini kan sudah belum masuk. 1, 2, 3. Loh, ini udah kurang. Siapa yang belum masuk kelas ini? Loh, kemana Vina? Yudi di mana Jamin? Oh, di Bima. Walah. Nah, ini ternyata Vina. Sudah. Vina, dari mana Vina? Loh, kan sudah belum masuk. Nah, iya. Sudah, silakan makanannya taruh dulu, masukkan dulu. Silaci. Kalau sudah waktunya bel masuk, silakan masuk. Kalian kan tahu kan aturannya kan? Bel masuk kan? Ya. Selamat siang Vina. Vina, kamu tahu tidak kenapa Pak Guru memanggil kamu ke sini? Tidak tahu, Pak. Nah, Vina, Pak Guru memanggilmu ke sini karena kamu tadi melakukan sebuah kesalahan di kelas. Yaitu kamu tadi telat masuk ke kelas. Padahal jam sudah bel masuk kelas. Iya, Pak. Tadi saya itu beli-beli. Nah, itu kamu tahu kesalahanmu apa?
Ya, kira-kira mengapa kamu melakukan itu, Vina? Tadi saya itu beli-beli kan ya Pak, terus ada bel bunyi. Jadi saya bilang saya beli dulu, terus setelah ini saya masuk. Ini saya Pak ke teman-teman saya. Nah, Vina, kan kamu sudah tahu kalau waktunya bel masuk kelas ya harus masuk. Artinya waktu istirahat telah selesai. Nah, Vina, kalau kamu sudah tahu kesalahanmu, kira-kira kamu masih ingat tidak? Ya, apa aturan-aturan yang ada di kelas? Tahu Pak, yaitu kalau sudah bel masuk kita harus masuk. Masuk kembali ke kelas. Nah, Vina, ya semua anak ya, ataupun Pak Guru pernah melakukan kesalahan, tapi yang penting kesalahan itu jangan kita ulangi lagi. Ya, nah kalau kamu sudah tahu kesalahanmu, Vina, kira-kira apa yang akan Vina lakukan? Minta maaf. Minta maaf, terus sekali. Minta maaf tidak hanya kepada Pak Guru dan kamu sendiri, tapi juga kepada teman-temannya nanti ya. Nah, Vina, tolong nanti kesalahan-kesalahanmu jangan diulangi lagi ya. Iya, semoga Vina jadi anak yang sukses, anak yang hebat, dan jangan diulangi lagi. Nah, oke Vina, silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Farah Maulidia. Saya dari kelas 5 SD Negeri 1. Saya sangat senang berdiskusi dengan Pak Dodi atas kesalahan saya kemarin. Saya terlambat masuk kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya, Bapak Ibu, ini merupakan akhir dari materi atau menyebar luasan pemahaman tentang budaya positif. Itu saja. Barangkali ada yang ditanyakan atau disampaikan, Bapak Ibu, kira-kira saya ingin suatu suara saja dari Bapak Ibu, apa harapannya untuk anak didik kita, utamanya di SDN Kurikulum 1. Satu saja guru dari kita, boleh Pak Eko, Pak Roni, Bu Fitri, atau dari komite boleh. Harapannya untuk murid-murid kita di SDN Kurikulum 1 kaitannya dengan budaya positif, pembiasaan, disiplin positif. Monggo silakan, apa harapannya? Silakan Bapak Ibu, satu orang saja. Kira-kira bagaimana? Siapa? Bapak Roni, Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Monggo Mas Roni, tadi dulu terus Pak Roni. Iya. Iya. Pak Roni mau maju, monggo Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari presentasi yang dilakukan Pak Dodi, ada setidaknya dua yang saya sampaikan. Yang pertama tentang tadi yang diberikan contoh oleh Pak Dodi tentang kebiasaan meminta makanan dari temannya. Tadi disebutkan namanya, mungkin menurut saya itu lebih indah kalau tidak disebutkan namanya. Yang dikhawatirkan adalah ada justifikasi nanti sepulangnya dari SD ini, ada katanya Pak Prabowo kan ada omong-omong dengannya, jangan bergaul dengan ini karena menurut Pak Dodi suka minta. Itu yang dikhawatirkan. Kalau itu nanti namanya si fulan atau si X dan sebagainya, itu lebih, menurut saya lebih terhormat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta dengan sangat apapun budaya positif yang nanti akan diterapkan di SDN dengan jatuh tanpa kerjasama dengan Bapak dan Ibu Guru sangat-sangat menjadi hal yang mustahil. Saya punya cerita lagi. Ketika Pak Gurunya duduk di mejanya guru, ada anak yang niatnya meminjam spidol. Karena spidol itu ada di tasnya Pak Guru, diambil tanpa izin seperti itu. Ada Pak Gurunya duduk di meja, dia duduk bersih duduk di meja. Ketika duduk, maaf Pak
gurunya duduk di kursi, kalian duduk di meja. Jawabannya, kalau di rumah seperti itu kira-kira orang tuamu gimana? Enggak. Bapak diam saja, Pak. Jawab dengan bahasa Madura, tapi kalau saya ngomong dengan bahasa Madura tidak begitu bisa. Bapak nang boyo. Jadi marah ya? Tidak. Nah itu berarti kan kurangnya adanya kerjasama antara sekolah dengan kita. Punya kemauan yang kuat untuk menciptakan budaya positif, tapi tidak didukung oleh orang tua dan juga masyarakat yang di rumah. Itu menjadi hal yang sangat sia-sia. Ya bukan sia-sia, tapi hasilnya akan sangat kecil. Jadi saya mohon dengan sangat kerjasamanya antara sekolah dan orang tua lebih ditingkatkan, terutama untuk menciptakan budaya positif. Dan itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus untuk Bapak Samuel luar biasa atas masukan serta sarannya Bapak ini. Tapi yang jelas kasus-kasus yang dipresentasikan itu hanya contoh kasus saja. Salah satunya seperti Vina itu, jadi itu contoh kasus yang seandainya terjadi di sekolah. Seandainya mungkin terjadi, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru terkait dengan disiplin positif terhadap murid-murid kita. Seperti itu. Kalau Jamil yang saya amati belum pernah ambil makan teman-temannya. Jadi semua yang ada di sini, insya Allah semua contoh kasus saja. Jadi kita belajar dari contoh dulu. Barangkali dari contoh kita akan nanti menemukan kasus-kasus yang sama seperti itu, baik di sekolah ataupun di rumah. Tapi sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Roni dan juga Bapak Ibu guru. Sekaligus saya akan tutup diseminasi pada hari ini, sekali lagi saya sampaikan sangat banyak terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata, sikap atau perilaku saya dari awal sampai akhir kurang lebih 1,5 jam Bapak Ibu. Sudah tegang ini sepertinya. Coba, iya, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.